Halo semuanya, jadi di sini nama aku Andes dari komunitas Imagis akan memberitahu kalian terkait topologi rules. Jadi yang pertama kita harus mengenal terlebih dahulu terkait topologi. Jadi topologi merupakan hubungan spasial antara fitur, vektor yang saling terhubung atau berkaitan, seperti data titik, garis, dan juga poligon dalam sistem informasi geografi. Lalu yang kedua terdapat yang namanya topologi error, yaitu kesalahan yang terjadi ketika data geospasial itu tidak memenuhi aturan-aturan topologi yang telah ditetapkan dalam sebuah dataset. Nah, lalu topologi rules itu merupakan berfungsi untuk memastikan data sesuai dengan konsep sistem informasi geografi. Nah, di sini terdapat beberapa contoh dari topologi rules itu sendiri. Di sini tipe data tipe seperti poligon, yang pertama itu mass not overlap, yang dimana poligon itu tidak boleh saling tumpang tindih seperti itu. Lalu yang kedua itu mass content points, yang dimana poligon itu harus eh, memiliki titik atau poin. Yang terakhir itu mass native gaps, yang dimana semua poligon itu tidak boleh ada celah atau jarak gitu ya dari si antar poligon itu sendiri. Nah, yang kedua ini contoh topologi rules dari tipe data line atau garis. Yang pertama itu must not have tangles atau garis itu tidak boleh bergantung. Lalu yang kedua itu must not have pseudo nodes, yang dimana seperti gambarnya gitu ya. Si garis ini tuh tidak boleh 90 derajat atau berliku-liku lah seperti itu. Lalu yang ketiga ini must be properly inside, yang dimana garis ini harus benar-benar berada di eh, poligon gitu. Tidak boleh melebihi atau keluar batas dari si poligon itu sendiri. Yang keempat ini must not overlap, yang dimana si garis itu tidak boleh saling tumpang tindih. Dan yang terakhir itu must not intersect. Lalu untuk tipe data point, yang pertama itu must be disjoint. Lalu yang kedua itu must be properly inside, ini sama, yaitu si titik itu harus berada di poligon itu sendiri, tidak boleh keluar atau bahkan di batas garis dari poligonnya itu. Di sini banyak gitu ya topologi rules yang ada. Teman-teman bisa mungkin menggoogle atau mengecek. Di sini banyak banget gitu ya. Di sini ada beberapa contoh lainnya. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan memberitahu teman-teman semua cara mengecek topologi error dan juga cara memperbaiki topologi error itu agar bisa sesuai dengan topologi rules. Yang pertama, teman-teman klik katalog, lalu jangan lupa teman-teman untuk mengconnect terlebih dahulu folder yang ingin di save. Di sini saya akan memilih folder data. Teman-teman bisa klik kanan dari folder data atau folder pilihan teman-teman. Lalu kita pilih new, lalu kita klik yang file geodatabase. Kita klik. Nah, jika sudah, pastikan teman-teman untuk mengklik new file geodatabase-nya. Nah, kita klik kanan, lalu kita klik new, kita pilih new, lalu kita pilih feature dataset. Di sini saya akan mencontohkan terlebih dahulu untuk topologi yang titik. Untuk nama bisa sesuaikan dengan teman-teman sendiri. Kita klik next. Kita pilih sistem koordinat sesuai dengan datanya. Kita pilih next. Kita bisa hierarkikan yang vertikal. Kita klik next, lalu kita klik finish. Nah, jika sudah, maka akan muncul fitur datasetnya. Agar lebih enak, kita masukkan terlebih dahulu si data teman-teman itu sendiri. Di sini saya memiliki data shape file atau polygon. Saya memiliki data polygon, lalu data garis, dan juga data titik ya. Karena saya akan terlebih dahulu menunjukkan yang titik, saya klik kanan. Kita klik kanan pada fitur datasetnya, lalu kita pilih import.
kita pilih yang multiple. Di sini bisa teman-teman masukkan data-datanya. Tinggal jika sudah dimasukkan, kita pilih OK. Nah, lalu kita tunggu sampai selesai. Nah, di sini sudah muncul ya data-datanya di fitur dataset yang sudah kita buat. Nah, lalu pada fitur dataset kita klik kanan lagi, kita klik new, kita pilih yang topologi. Nah, di sini kita pilih next. Di sini samakan saja, atau untuk nama bisa dibebaskan ya, tergantung kebutuhan teman-teman. Di sini tentunya pilih yang data toponimi atau data titik teman-teman. Di sini saya juga akan milih data poligonnya. Kita klik next, kita klik next. Nah, lalu kita pilih add rule. Di sini saya akan memilih rule must be properly inside. Saya akan mengecek apakah data titik ini tuh sudah benar-benar berada di poligon gitu ya. Maka dari itu kita harus memilih si data poligonnya. Lalu kita klik OK, kita klik next, kita klik finish. Nah, di sini kita klik yes saja. Nanti akan muncul si topologinya di sebelah di bagian katalog. Kita drag saja ke bagian layers, kita klik yes. Nah, di sini terdapat tanda kotak berwarna merah muda yang menandakan bahwasannya terdapat error di bagian sini gitu ya. Untuk memperbaikinya, kita pilih editor, kita start edit, lalu kita pilih data titik yang berada di geodatabase. Kita klik OK. Nah, nanti akan muncul topologinya. Jika teman-teman tidak muncul gitu ya topologinya, teman-teman bisa klik kanan pada bagian yang kosong, lalu kita pilih atau checklist yang bagian topologi. Nah, nanti akan muncul gitu ya. Yang pertama kita validate topologi in current extent dulu. Jika sudah, maka kita akan langsung saja ke error inspector. Nah, di sini karena saya berfokus kepada rules yang must be properly inside, maka saya akan pilih yang must be properly inside. Kita search now, di sini muncul satu, itu yang bagian ini gitu ya. Nah, untuk memperbaikinya, karena ini berada di garis gitu ya, garis si topologinya, sebenarnya teman-teman bisa langsung klik saja si bagian titiknya, lalu teman-teman pindahkan sesuai dengan yang atau sesuai berada di poligonnya itu. Nah, jika sudah, maka teman-teman pilih, kita validate lagi, kita pilih yang validate in current extent, maka si errornya akan hilang. Nah, pastikan teman-teman klik search now lagi untuk error itu sudah benar-benar hilang seperti itu. Karena sini saya sudah, maka kita stop edit saja. Di sini kita klik save aja. Nah, teman-teman bisa remove terlebih dahulu untuk topologi-topologinya gitu ya. Nah, lalu selanjutnya saya akan memberitahu teman-teman cara memperbaiki dan juga cara mencari tahu error yang ada dalam titik garis. Dalam garis itu ya. Di sini kita ke file geodatabase lagi. Bebas teman-teman ingin membuat yang baru atau masih dengan yang sama. Kita klik kanan, lalu kita klik new, kita pilih yang feature dataset. Sini saya namakan topologi underscore jalan atau garis bebas. Nah, di sini teman-teman sesuaikan lagi sistem koordinatnya. Kita baikkan yang vertikal, kita klik finish langsung. Di sini sudah muncul gitu ya fitur datasetnya. Kita klik kanan, lalu kita import yang feature plus multiple.
Di sini kita pilih semua datanya, kita klik OK, kita tunggu sampai sudah gitu ya. Nah, kalau sudah, kita klik kanan lagi di fitur dataset, kita pilih new, lalu kita klik yang topologi. Kita pilih next lagi, kita untuk nama dibebaskan lagi ya. Di sini pilih feature yang jalan atau yang tipenya itu polyline seperti itu. Kita klik next, kita klik next lagi, kita add rule. Di sini saya akan fokus ke yang must not have dangles atau tidak memiliki atau seharusnya itu tidak bergantung gitu ya. Kita klik OK, kita klik next, kita klik finish. Di sini kita klik yes saja. Nah, lalu topologinya bisa kita drag ke bagian layers. Kita yes. Nah, nanti akan muncul error-error yang terlihat seperti itu. Nah, selanjutnya jika teman-teman ingin menggabungkan si jalan itu, misalkan teman-teman itu tidak sengaja lupa terdigit gitu ya, teman-teman bisa start dari terlebih dahulu, lalu pilih file geodatabase-nya. Nah, di sini teman-teman bisa klik yang fix topology error tool. Kita klik, misalkan di sini saya akan menyatukan ke jalan yang sini. Teman-teman bisa pilih terlebih dahulu, klik dulu, lalu klik kanan, kita pilih snap. Di sini misalkan saya contohnya snap tolerance-nya 10 gitu ya. Maka kita klik enter dan nanti akan menyatu seperti itu. Kita ke error inspector lebih dahulu. Kita pilih yang must not have dangles, kita search now. Nah, di sini lumayan banyak gitu ya. Terdapat 4. Nah, jikalau sudah menggabung seperti ini, sudah teman-teman perbaiki, teman-teman harus validate topologi dulu agar mengecek gitu ya. Nah, di sini kita search now lagi agar terlihat lagi. Nah, maka dua error yang tadinya tidak tergabung itu akan hilang sebagai si error, tidak terbaca sebagai error lagi gitu. Nah, karena di sini data-data yang lain itu merupakan jalan buntu seperti itu, maka kita akan mark as exception saja. Kita klik kanan lalu mark as exception. Nah, ini tinggal gitu ya. Kita validate lagi, lalu kita search lagi agar muncul lagi yang 4-nya. Yang 5-nya, sorry. Sini kita mark as exception lagi. Ini juga kita bisa mark as exception. Validate lagi, lalu akan hilang si errornya. Jika lo masih terdapat error yang masih terbaca, bisa teman-teman edit agar bisa tidak terbaca lagi seperti itu. Bisa kita save edit lalu kita stop edit saja. Di sini selanjutnya saya akan memberi tahu cara menunjukkan dan juga mengecek gitu ya, dan juga memperbaiki gitu topologi yang datasetnya itu merupakan polygon. Di sini seperti biasa teman-teman create fitur dataset lagi, lalu topologi underscore dan saya namakan polygon. Di sini sesuaikan, lalu kita klik finish. Bisa kita masukkan lagi datanya, kita klik OK. Nah, karena fitur datasetnya sudah, data juga sudah, kita langsung ke topologi. Di sini saya pilih yang data tipenya itu merupakan polygon, klik next lagi, kita add rule. Untuk rulesnya di sini saya akan menambahkan yang must not have gaps atau tidak ada celah. Nah, seharusnya tidak ada celah gitu ya.
Kita klik next, kita klik finish. Kita validate terlebih dahulu, lalu bisa kita drag ke layers. Nah, di sini akan muncul beberapa yang tertandai sebagai error seperti itu. Di sini bisa kita start edit terlebih dahulu. Nah, di sini khususnya terdapat kotak yang mungkin lupa di digit gitu ya. Cara untuk memperbaikinya, kita klik create features, kita pilih yang AW ini, kita pilih yang auto complete polygon. Di sini saya akan pilih yang endpoint, di sini, lalu di sini. Kita klik kanan, lalu kita bisa finish sketch. Nah, jika sudah kita validate terlebih dahulu, lalu kita klik error inspector, kita cek terlebih dahulu apakah masih ada beberapa yang error, ternadai sebagai error. Ternyata masih banyak gitu ya. Misalkan karena ini merupakan ininya, misalkan di sini nih. Di sini lupa terdigit gitu ya. Maka saya akan digit lagi dengan menggunakan auto complete polygon. Saya klik kanan lalu finish sketch. Nah, maka yang tadi tertandai sebagai error itu akan hilang. Dan sebelum itu harus kita validate terlebih dahulu gitu ya. Kita search lagi si rules must not have gaps-nya. Maka sudah akan, nah maka yang ini tuh akan hilang gitu ya. Yang tadi ditandai sebagai error. Mungkin teman-teman bisa lanjutkan gitu ya. Disesuaikan dengan data teman-teman sendiri. Jikalau masih terdapat error, maka bisa teman-teman perbaiki.